Lidon salam di Merugah. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain masuk surga. Ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, wabil khusus yang kami hormati pun Allah muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Ikhtisam, Bapak Haji Agus beserta staf dan jajaran, para tuan-tuan guru mukarram, Bapak Haji Bukhari Muslim, Bapak Haji Jawi Nuri mukarram, Bapak Ustaz Haji Juwani, para tokoh, para masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena takut menyita waktu. Kira-kira waktu udah menunjukkan jam 12. Bu, 1 jam kuat nggak? 2 jam? 3 jam? Ini Pak Jagus orang yang mati ceramah beberapa orang di sini. Nah, 3 jam disuruh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi itu merupakan rahmat buat kita. Hijrahnya Nabi merupakan bukti perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Nabi hadirin yang dirahmati Allah itu rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah buat kita dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebukti. Jangankan sama orang yang sayang, jangankan sama orang yang cinta, apa yang benci sama Rasulullah tetap berbuat baik kepada dia. Contoh, Nabi punya paman namanya Abu Jahal. Bu, siapa namanya? Abu Jahal. Kenal orang? Kenal di mana bang? Nabi punya paman namanya Abu Jahal. Ini Abu Jahal paling gedek, paling benci, paling jahat sama Rasul. Suatu ketika Abu Jahal nyuruh ajudannya, sono ke rumah ponakan gua, bilangin mamangnya lagi sakit. Dia kalau mamangnya sakit bakal nengokin. Ajudannya Abu Jahal datang ke rumah Nabi, ya Rasul, ada apa? Pamanmu ya Rasul, kenapa paman saya lagi sakit? Ya udah sebentar saya datang jenguk. Singkat cerita, Nabi datang ke rumah Abu Jahal. Nyampe di depan rumah Abu Jahal, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ya Nabi, ya Rasul, gak usah masuk. Lemang kenapa ya Jibril? Itu Abu Jahal cuma pura-pura sakit. Dia di kamarnya udah bikin lobangan, udah bikin jebakan. Jadi kalau engkau masuk ke kamar, masuk ke jebakan dia, kejeblos engkau ya Rasul. Makanya gak usah masuk, pulang aja. Begitu ya Jibril, iya ya Rasulullah, baiklah. Maka Nabi yang udah mau masuk ke rumah Abu Jahal balik kanan pulang. Abu Jahal yang udah ngintek dari dalam. Do you understand ngintek?
Ngintip, tahu kan ini? Ngintip. Dari belakang udah ngintip. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, ta'al, masuk, tengokin nih paman. Nabi udah tahu dia cuma pura-pura sakit, makanya Nabi gak menghiraukan. Jalan aja Nabi terus. Makin kenceng teriaknya Abu Jahal, ya Muhammad masuklah, tengokin ini om lagi sakit. Nabi tahu memang dia pura-pura. Nabi jalan aja sampai teriak lupa. Abu Jahal teriak-teriak, akhirnya dia lompat dari tempat tidurnya masuk ke dalam lobangan, ke dalam jebakan yang dia bikin. Kalau kata orang sini mah, kayak orang Kuta, belum makan pencarian belum begini. Memang dia yang bikin jebakan, betul loh. 30 meter tambang kagak sampai, 30 meter tangga kagak sampai. Tidak ada satupun yang bisa nolongin Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Panggilin ponakan gua. Cuma dia doang yang bisa nolongin. Ajudannya Nabi datang ke rumah Rasulullah. Ajudannya Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah. Kata ajudannya, ya Rasul, ada apa? Pamanmu, kenapa paman saya kejeblos? Lemang kagak ditolongin. Gak ada yang bisa nolongin ya Rasul. Gak ada yang bisa nolongin, cuma kau doang. Baik, saya datang. Nabi datang ke rumah Abu Jahal. Lah benar, Abu Jahal lagi dijeblos ke dalam lobangan yang dia bikin. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu yang saya muliakan, tambang 30 meter kagak sampai, tangga 30 meter kagak sampai. Rasulullah cuma menjulurkan tangannya doang. Rasulullah cuma menjulurkan tangannya doang, nyampe ke angkut. Apa kata Abu Jahal begitu nyampe di atas? Hebat kau Muhammad, punya ilmu sihir. Letambang kagak nyampe, tangga kagak nyampe, kau cuma pakai tangan doang nyampe. Bu, kira-kira bu, orang Ulu Jami nih, mohon maaf, orang Ulu Jami, ada orang kejeblos, kita tolongin, kita angkat dari lubang ke atas. Begitu udah di atas, bukannya ngucapin terima kasih, malah caci maki. Kira-kira jorokin lagi atau ada? Jorokin lagi kan? Gua jorokin juga lo begitu. Itu kalau kita begitu, betul tuh. Tapi kalau Rasulullah enggak, padahal mau dijahatin, padahal mau dicelakain, dijahatin kagak kena, malah dia yang bikin jahat kena. Tapi Nabi tetap nolongin, sampai dicaci maki, sampai dihina, Nabi gak balas, malah Nabi ngangkat tangan, Nabi doa, ya Allah, karuniakan aku salah satu daripada 2 umat. Apa maksudnya? Nama asli Abu Jahal, ada yang tahu? Nama asli Abu Jahal Umar bin Hisham. Yang lain yang dimaksud Nabi diantaranya Umar bin Khattab. Kira-kira yang dikabulin nama Allah yang mana? Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab? Yang dikabulin sama Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi sahabat Nabi, jadi khalifah, bahkan makamnya bersebelahan dengan makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, saya mau tanya sama ibu, kira-kira Nabi orang miskin atau orang kaya? Nabi orang miskin, orang kaya? Ini ada ngomong pak gini, Bu, Nabi orang miskin, orang kaya? Kaya atau miskin? Kaya. Dari mana tahu Nabi orang kaya? Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi dari usia remaja, dari kecil tadi Tuan Guru udah bilang udah dagang. Ketika remaja dagangnya enggak lokal, internasional, ekspor impor.
Nabi kaya nikah dengan Sayyidatina Khadijah, orang kaya. Kira-kira orang kaya ketemu orang kaya makin susah. Makin kaya. Contohnya aja, Nabi mau ngelamar Sayyidatina Khadijah 10 ekor onta merah. Onta merah kendaraan paling mahal-mahalnya di zaman itu. Andai kata kalau kata anak zaman sekarang, kendaraan paling mahal Ferrari satunya 10 miliar. Kalau 10 berapa duit jadinya? 100 miliar. Kira-kira kalau orang melamar bawain duit 100 miliar, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya banget itu Nabi. Orang kaya banget. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, semua kekayaan Rasul, kekayaan Sayyidatina Khadijah habis digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sampai ketika perang Khandaq. Salman Al-Farisi ngadu sama Rasul, ya Rasul, saya lapar ya Rasul, dari pagi belum kena nasi. Ya Rasul, saya lapar ya Rasul, cuman minum doang, dari pagi belum kena nasi. Kata Nabi, mari Salman, kita cari minum. Ya Rasul, minum gak ngilangin lapar saya udah kenyang kalau minum. Baik Salman, mari kita cari makanan. Dipegang itu tangan Sayyidina Salman sama Rasulullah, diajak jalan cari makanan. Ketika di perjalanan gak sengaja tangannya Sayyidina Salman Al-Farisi nyentuh perut Rasulullah, bunyi ker. Kata Sayyidina Salman, maafi batni ya Rasulullah, apa itu di perutmu ya Rasulullah, kok bunyinya begitu? Maksa Sayyidina Salman minta dibuka, apa itu ya Rasul di perutmu, kok bunyinya begitu ya Rasul, buka ya Rasul, saya pengen lihat. Sayyidina Salman maksa-maksa. Maka kemudian Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi membuka perutnya. Ternyata di lambung beliau ada sorban, iketan sorban. Begitu dibuka iketan sorban, dalamnya ada batu. Ternyata Rasulullah mengikat lambungnya, diganjel sama batu buat nahan lapar. Apa kata Sayyidina, kata Rasulullah, beginilah Salman, nabimu udah 3 hari gak makan. Nabimu udah 3 hari gak makan. Kata Sayyidina Salman, ya Rasul, aku gak bakal ngadu kesulitanku lagi. Aku gak bakal ngadu kesusahanku lagi ya Rasul. Ternyata engkau lebih sulit, ternyata engkau lebih susah dariku ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kesusahan yang demikian, di tengah kesulitan hidup yang demikian, Allah ngajarin, Allah nawarin apa Rasulullah, ya Rasul, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rasulullah, di dalam Al-Quran tuh ngomong aja ya Rasul, yang bikin kamu senang apa, yang bikin kamu bahagia apa, yang bikin kamu happy apa. Ibu-ibu mohon maaf, kira-kira kalau lagi susah, lagi kesusahan, ada yang nawarin duit, mau apa enggak? Ada yang nawarin makanan, mau apa enggak? Tapi Rasulullah lagi susah begitu, itu gunung Jabal Uhud ngomong, warawadatul jibalu bi antakuna jahaban fa'aba ya Rasul, aku siap jadi gunung emas buatmu ya Rasul. Ngomong aja ya Rasulullah, kalau kamu mau harta aku kasih, kata Allah. Kalau kamu mau pangkat jabatan aku kasih. Yang bikin engkau senang apa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ijab ya Rabb, la arda wahidan min ummati finnar. Ya Allah, silakan engkau kasih aku harta, silakan engkau kasih aku jabatan, tapi semua itu tidak membuat aku bahagia. Andai kata ada satu saja umatku nanti yang masuk neraka, aku gak senang ya Allah. Ini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya sama kita. Maka contoh lagi, Ibu, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah berbicara sama Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Rasul ucapin,
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala rahmat milik Allah. Mendengar Rasul ngomong begitu, Allah balas salam Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan juga buat engkau wahai Nabi, kesejahteraan, kebaikan dariku menyertaimu. Mendengar Allah ngomong begitu, Rasul yang dipikirin bukan dirinya, yang dipikirin kita umatnya. Dengar Allah ngomong begitu, keselamatan buat engkau, kata Nabi. Yang saya nggak mau yang selamat saya doang, saya pengen selamat umat saya semuanya selamat. Maka Nabi membalas salam Allah dengan ucapan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga buat hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, kita yang dipikirin nama Nabi, kita yang diingetin nama Nabi, yang didoain nama Nabi. Maka malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi mendengar Rasul ngomong assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rasul kagak egois, Rasul gak mentingin dirinya sendiri. Yang dipikirin dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dipikirin nama Rasul. Maka serempak malaikat di langit, malaikat di bumi terkagum-kagum dengan akhlak Rasulullah. Malaikat di langit dan di bumi serempak mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Adam udah mau masuk ngantri di depan surga. Bu, Nabi Adam ngomong sama penjaga surga, malaikat apa bu? Penjaga pintu surga, malaikat apa? Malaikat Ridwan. Kata Nabi Adam, ya Ridwan, bukain pintu, gua mau masuk. Kata malaikat Ridwan, ya Nabi, saya cuma jagain doang, kagak megang kunci. Maka Nabi Adam nanya, Nabi Idris megang kunci orang, Nabi Nuh enggak, Nabi Ibrahim kagak. Hampir 124.000 nabi kurang 1/3 ini, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Ngomong lagi, ya Ridwan, enggak ada yang megang kunci. Kata malaikat Ridwan, lagian gak nanya sama saya. Emang siapa yang megang kunci? Yang megang kunci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dia? Kok kagak ada? Dari ujung ke belakang, dari belakang ke depan gak ada. Ternyata Nabi lagi di tepi jurang neraka. Apa yang dikerjain Rasul? Apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah berdoa, Allahumma fir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma aktur ummati, Allahumma aktur ummati. Ya Allah, ampunin umatku, selamatkan umatku, kasihani umatku. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, nahnu akhirul dunya wa asalibunal bil akhirah. Kita memang umat yang paling belakangan lahir ke dunia, tapi yang paling duluan masuk surga. Maka Nabi Adam sama orang menjamin dadah Nabi Adam, dadah Nabi Nuh, dadah Nabi Musa. Karena kita masuknya bareng baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi guru udah bilang pelan-pelan ikut Nabi, dikit-dikit ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, dikit-dikit ikut Nabi, pelan-pelan ikut Rasul. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tadi sama Abu Jahal dijahatin, marah apa kagak? Marah apa kagak? Ngomel apa enggak? Malah balik doain. Maka maulid mari sama-sama ikut dikit-dikit. Kata Nabi, la takdur walakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga.
Ibu-ibu mohon maaf, Bu mohon maaf. Kira-kira kalau kita ngomel, kalau kita marah sama orang yang kita kenal atau orang yang gak kita kenal? Bu, kita ngomel nih sama orang yang kita kenal, yang kita gak kenal? Kenal. Yang kita kenal, betul? Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, selesai maulid ini kudu akur sama uyang, mikirin, betul Bu? Ada yang begitu, tetangganya berangkat haji, tetangganya berangkat umroh, dia yang kesel. Ada nggak orang Islam yang kayak begitu? Ada apa enggak? Ada, itu Haji Muhyiddin. Dia Haji Muhyiddin, Haji Sulam berangkat umroh, dia yang kerja, betul Bu? Orang dia haji, dia yang kesel. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kudu akur amat, silakan jok sopirnya sambil dandan yang indah agar suami lagi kerja kebayang-bayang wajah istri di rumah. Jangan ini mah dandannya kalau kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami kayak pembantu, pasti kasur kayak hantu. Ada kayak begitu? Kagak boleh. Maknanya apa? Istri kudu nurut sama suaminya. Siap Bu? Siap Bu? Pak, saya mau tanya, pengen kagak punya bini cakep? Pengen banget. Pengen kagak punya bini cantik? Pengen banget Pak. Kalau pengen bini cakep, kalau pengen bini cantik, modalin Pak, modalin. Modalin. Jangan bini pakai bedak pipa, bedak tal, bedak pipa, bedak tal. Sampai kurang putih dipakai tepung sajiku. Putih kagak jadi kriuk. Bibir emang ngeliputin apis, kagak ada, pakai krayon anaknya. Jadi kalau bini pengen cakep, apa Bu? Modalin. Setuju apa kagak? Ibu-ibu doang setuju. Hadirin yang dirahmati Allah, Bu, saya kasih tahu. Dalam ilmu psikologi, nih santri-santri pada kuliah nih, ada yang S2, doain biar pada kelar, lancar, amin. Ya Rabbal alamin. Dalam ilmu psikologi, orang laki dulu kalau umur 40 tahun lebih, dia bakal ngalamin yang namanya puber kedua. Tuh, tampil-tampil baik tuh. Bakal ngalamin puber kedua. Apa itu? Genit kedua. Yang tadinya biasa pakai levis. Yang tadinya nggak biasa pakai baju kemeja dimasukin. Yang tadinya nggak biasa bawa sisir. Ada nggak kayak begitu? Ada. Maka ibu-ibu kalau dapetin laki begitu, jangan sampai kalah sama pelakor. Betul nggak? Jangan pada ibu-ibu kan udah tahu lagunya. Ku menangis, gitu ya. Daripada menangis duluan, kalau nemuin laki kayak gitu, kasih virus Bu. Mati dong, kagak. Virus itu artinya pipi dikurus. Paham kagak nih? Paham kagak? Sebab mohon maaf, orang laki, Bu, mohon maaf orang laki, dia lihat di TV Inneke Koesherawati pakai jilbab, dia bilang subhanallah. Melihat Desi Ratnasari berhijab cakep, masya Allah. Legiran ibu-ibu balik dari kamar, pakai dasar rambut acak-acakan. Melihat Inneke subhanallah, melihat Desi masya Allah, melihat ibu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kurang virus, kurang diurus. Bahkan ibu hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai ada kayak nasib begini nih. Zaman sekarang banyaklah istri bila datang ke tempat resepsi. Zaman sekarang banyaklah istri bila datang ke tempat resepsi. Tidak puasnya bersolek diri, memakan waktu hampir sehari. Maka kalau besok jam 1, jam 6 bilangin Pak, lemok apa dandannya lama bener. Betul Bu? Tetapi kalau depan suami, cara dandannya asal jadi. Tetapi kalau depan suami, cara dandannya asal jadi. Terkadang dia
dia nggak mau mandi, habis di dapur berbau terasi. Mudah-mudahan habis maulid kagak ada yang begitu. Karena kata Nabi, perempuan soleh itu cirinya idza ra'aitaha syarakaha, apabila dipandang menggembirakan, maka karena suami yang modalin, suami yang beliin make up, suami yang beliin baju. Nih maulid saya lihat pada cakep-cakep bener. Kira-kira di rumah begini apa enggak, Pak? Begini apa enggak? Tuh, mesti adil. Suami yang beliin make up, suami yang beliin baju, maka dandanlah buat suami. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa zaman sekarang kafe-kafe, warung kopi merebak banyak di mana-mana? Yang datang orang laki, orang perempuan. Orang laki, kenapa orang laki lebih demen di kafe? Karena di kafe, di warung kopi dilayanin. Baru nyampe aja, mohon maaf, bos, mau minum apa? Mau minum apa? Gitu ya? Kopi, jus, teh, apa susu? Tuh ditawarin. Kira-kira bapak kalau di rumah ditawarin apa enggak? Enggak. Maka selesai maulid, tawarin bu. Laki di rumah tawarin, bang, mau minum apa? Kopi, susu, teh, apa jus? Kata lakinya, gua kopi kagak mau, jus kagak mau, gua mau susu sama batok-batoknya. Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Lah pahala dalam kitab Uqudul Jen, apabila seorang suami mencium keningnya, maka dapat pahala 15 kebaikan. Apabila sang suami mencium pipi kirinya, 25 kebaikan. Pipi kanannya 25 kebaikan. Bibirnya dinyot 75 kebaikan. Atas doang bego. Atas doang bego. Alhamdulillah. Tuh kalau orang menikah punya, aku tahu kalau capek. Orang kalau capek tidurnya kebluk, betul bu? Kalau capek tidurnya kebluk. Boleh tukeran kalau nggak percaya bu. Orang laki itu kerja satu, kerja yang kedua refreshing, bener bu? Ada keluar rumah refreshing. Lah kalau ibu nggak keluar rumah, dapur, sumur, kasur, nganter anak sekolah, arisan, kondakan, cuci piring, ngedengkak, ngepel, segala macam. Kalau dihitung-hitung 15 kilo ada bu. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kalau dihitung-hitung 15 kilo ada. Bisa kagak orang laki tukeran sama perempuan? Saya yakin kagak ada yang mau. Berani bayar 300.000 buat kursus bahasa Inggris, berani 300.000 buat bayar kursus matematika, berani bayar tinggi buat belajar komputer. Seharusnya untuk TPA harus lebih berani lagi. Kira-kira TPA berapa duit bayarannya? Hah? Berapa? 15.000. TPA 15.000 nunggak sampai 6 bulan. Pantesan dulu TPA pada ceking-ceking badannya. Betul apa enggak? Seharusnya kalau udah maulid, berapa bayaran TPA bu? Kata ibu gurunya 50.000. Kalau gitu saya bayar 300.000 buat 6 bulan. Sebab yang nggak boleh terlihat dari atas sama dari samping, lagi iseng amat dari bawah, nggak batal. Maka berdasarkan dalil ini, yang nggak boleh terlihat dari atas, maka kalau ada orang sholat pakai kaos kerahnya longgar kan paling enak kaos begini ya, adem. Dia sholat pakai kaos kerahnya doble. Ketika dia ruku ngengser. Do you understand ngengser? Yes, sudah dia cepat. Tuh ngengser, terlihat auratnya dari atas, maka udah dipastikan batal sholatnya. Kalau pakai baju kemeja ada kancingnya, usahakan pakai kaos dalam. Memang kenapa? Sebab ketika kita ruku, ketika kita sujud, ada jarak antara satu kancing dengan kancing yang lain. Apalagi kalau kuncin meletek. Ibu-ibu meletek tahu nggak? Itu kalau kuncin 7 bulan kelihatan pusarnya. Maka orang laki juga begitu. Kalau dia pakai kaos kemeja sholat nggak pakai daleman, ketika ruku meletek, kepatangan pusarnya, terbuka aurat, udah dipastikan sholatnya batal. Apalagi anak muda, mohon maaf, sering kita
dia sholat Jumat pakai baju kaos celana levis ketat pendek, ketika ruku ketarik bajunya, terlihat pinggangnya. Pernah kagak begini? Ketika sujud makin ketarik, bahkan terlihat cucangnya. Do you understand cucang? Cangcut gitu lah. Celana dalam, bahkan gak hanya terlihat celana dalamnya, terlihat belahannya. Benar kagak? Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mengurus DKM panitia yang hadir pada malam hari ini. Allah ampuni dosa kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turunan kita soleh dan solehah. Kita minta Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Hakimiyah walidayah solihah ila hadratis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.